Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, marilah kita panjatkan syukur pada Allah SWT yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya, sehingga kita sama-sama masih diberikan semangat, masih diberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya kita bisa menjalankan ibadah puasa wajib di hari yang ke-6 ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemberi syafaat nanti di yaumul qiyamah, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah, kita menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita nafsu, atau yang lebih dikenal dengan ghorizah dalam bahasa Arabnya. Islam tidak mematikan hawa nafsu atau ghorizah. Islam juga tidak membiarkan atau membebaskan hawa nafsu untuk liar. Namun Islam mengarahkan, mengendalikan agar memberikan manfaat, kebaikan, dan memberikan nilai pahala bagi kita. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dalam kitab Al-Ujar, Rasulullah SAW pernah bersabda, qala Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taban lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman di antara kalian sehingga menjadikan hawa nafsu kalian tunduk kepada apa yang aku datangkan, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, berkaitan bagaimana kemudian hawa nafsu hendaknya ditundukkan dengan perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi, mari kita lihat sedikit kisah pada masa Nabi. Ada seorang sahabat pada masa Rasulullah yang bernama Julaibib. Julaibib itu artinya seorang yang memiliki tubuh kecil dan dia senantiasa bergamis dengan gamis yang kecil. Sahabat ini tidak begitu kaya, bahkan terkenal sebagai sahabat yang miskin di kota Madinah. Perawakannya yang kecil dan wajahnya yang tidak tampan, ya tentunya menjadikan dirinya mawas diri dan faham diri, sehingga dia tidak berani melamar kepada seorang perempuan. Namun akhlaknya sungguh luar biasa. Dia orang yang sangat baik, santun, dan ketika melaksanakan ibadah sholat wajib, dia orang yang pertama dan berada pada shaf terdepan di Masjid Nabawi. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel dirahmati Allah SWT, suatu hari Rasulullah SAW pernah menawarkan kepada sahabat Julaibib ini, Julaibib, maukah engkau menikah? Tawaran pertama Rasulullah SAW kepada Julaibib ternyata ditolak oleh Julaibib karena beliau mawas diri dan paham diri dengan penampilannya yang tidak tampan dan dia bukan pemuda yang kaya. Yang kedua pun Rasulullah SAW menawarkan, sampai Rasulullah SAW yang ketiga. Untuk membuktikan keseriusan Nabi, kesungguhan Nabi, maka Julaibib dibawanya kepada tokoh Ansor, tokoh sahabat Ansor yang memiliki putri yang cantik, yang terkenal di kota Madinah. Begitu sampai di rumah sahabat Ansor tadi, maka kedua orang tua putri tadi menyambutnya dengan suka gembira. Karena dalam hatinya dia merasa bahwa Rasulullah akan melamar putrinya itu. Namun setelah Rasul mengatakan bahwasanya Rasul datang kepada sahabat Ansor ini dalam rangka untuk meminangkan sahabatnya, yaitu Julaibib, maka bapaknya itu tidak berkata apa-apa. Dia sangat menginginkan agar putrinya menolak pinangan yang disampaikan Rasulullah SAW itu. Namun ternyata para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT, sungguh luar biasa keimanan putri tersebut. Dia mengatakan kepada abahnya,
mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ketahuilah bahwa ini adalah merupakan perintah Rasul, yaitu beliau berkeinginan menikahkan aku dengan sahabat Rasulullah SAW. Tidakkah engkau ingat firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab ayat yang ke-36? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalalan mubina." Tidak layak bagi seorang mukmin, seorang yang beriman laki-laki maupun juga seorang yang beriman perempuan, ketika Allah telah menetapkan suatu ketetapan atas urusannya, dia justru mencari urusan yang lain. Dia mencari perkara yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa orang yang bermaksiat, mendurhakai, tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad dhalalan mubina, sungguh dia berada dalam kesesatan yang nyata. Akhirnya kemudian putrinya meminta kepada ayahnya untuk menerima, dan akhirnya karena putrinya menerima, bapaknya pun kemudian dengan ridho melepaskan putrinya untuk dinikahi oleh sahabat Julaibib tersebut. Singkat cerita, kemudian walimatul urus atau resepsi pernikahan itu dilangsungkan, dan pada setelah selesai acara, kemudian putri yang cantik tadi dibawa ke rumah Julaibib. Ketika malam harinya, Julaibib kemudian berbincang-bincang dengan istrinya tersebut yang sangat cantik. Dia bersyukur kepada Allah karena sungguh luar biasa istrinya tersebut. Maka dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, tidak engkau menyesal menikah denganku?" Maka sebagaimana yang tadi dalam fragmen saat meminang, jawaban putrinya pun tidak berbeda dengan jawaban pada saat Julaibib dipinahkan oleh Rasulullah. "Wahai suamiku, sesungguhnya tidak ada keburukan atau kecelakaan bagi orang yang mengikuti perintah Rasulullah SAW." Maka dengan kegembiraan yang sempurna akhirnya Julaibib menerima dengan puas, karena istrinya adalah seorang yang cantik, tidak hanya cantik di wajahnya, namun juga cantik di hatinya. Pembicaraan belum selesai, kemudian tiba-tiba datang orang mengetuk. Seraya menyampaikan kabar kepada Julaibib bahwasanya Rasulullah SAW meminta para pemuda untuk berangkat berjihad menuju medan Uhud, bertempur melawan kafir Quraisy. Maka kemudian Julaibib pun meminta restu pada istrinya tadi untuk berangkat. Istrinya dengan tetesan air mata pun kemudian merelakan suaminya untuk berangkat berjihad bersama pasukan kaum muslimin yang lainnya. Singkat cerita, kemudian perang telah selesai dan banyak para syuhada yang gugur, termasuk diantaranya Julaibib. Rasulullah SAW kemudian ikut memakamkan sahabat tersebut. Ketika kemudian berada dalam pemakaman, Rasulullah SAW kemudian menangis, dan kemudian beliau memandang ke langit, tersenyum beliau, dan kemudian menoleh ke samping. Para sahabat heran, kenapa beliau menangis? Kemudian beliau tersenyum memandang ke langit, dan kemudian beliau memalingkan mukanya ke samping. Rasulullah SAW kemudian menjawab bahwasanya aku menangis karena aku kagum kepada Julaibib yang dia ternyata mendahulukan daripada perintah Allah, padahal dia sedang menjadi pengantin baru. Itu adalah merupakan akhlak yang mulia yang ada pada Julaibib. Dia mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada kepentingan atau hawa nafsunya sendiri. Dan yang kedua, aku tersenyum karena aku melihat para bidadari di langit turun untuk kemudian berlomba-lomba ingin mendapatkan Julaibib yang pertama. Demikian bersaingnya para bidadari sampai ada bidadari yang tersingkap betisnya. Lalu aku pun kemudian malu sehingga aku menoleh ke samping.
para pemirsa SLB Negeri Plamban channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kisah ini. Semoga menjadi hikmah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita dan kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ternyata ketundukan kita kepada perintah Allah dengan mendahulukan perintah Allah dan kemudian menundukkan hawa nafsu kita, Allah berikan balasan yang berlipat-lipat dengan kemuliaan-kemuliaan yang berlipat-lipat. Dan tentunya puasa Ramadan ini adalah upaya kita untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, yang mana hawa nafsu tersebut biasanya akan membawa kepada kita kemaksiatan kepada Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allahu Allah